Komunikasi itu sangat penting, Pak. Perlu nggak sih dicek kesehatan sebelum mereka beroperasi gitu? Siapapun dia masuk Tanpa pertama terkecuali ya, Pak? tanpa kecuali. Mau Pemahamannya jabatannya harus apa? gitu. Siapapun dia masuk pertama harus dikasih pengenalan awal terkait Terhadap pekerja kan kita sampaikan nih komitmen kita. Pasti kan kita punya sasaran K3L project ya Pak ya. Itu biasa kita sampaikan di situ, terus kita sampaikan do and don'ts-nya di project kita seperti apa. target sudah disampaikan, training sudah disampaikan, mock up sudah ada, apalagi kan Ini gitu, loh, Pak. kipasnya ini loh ini. Keluar kualitinya. Itu ketahuan deh. Nah, kalau pengalaman proyek kami sampai pernah kita itu Pak mendatangkan pihak keluarga dari salah satu pekerja untuk kegiatan safety talk ini. Pak, di proyek ini atau di pekerjaan ini itu resiko bahayanya sangat beragam dan tinggi. Resiko kecelakaannya sangat tinggi, bisa aja terjadi. Nah, Bapak hati-hati ya. Ini loh Pak, ada yang nunggu di rumah. Dikasih alat Istri peraganya Bapak, langsung. Ini anak Bapak lagi gendong anak gitu kan. Makanya Pak saya bilang HS itu sebenarnya dewa Pak. Serius Pak. Walaupun sering sebenarnya yang helm merah, teman-teman helm merah itu dibilang kerja apa, cuma tole. Tapi sangat mulia. Halo Sobat Adi, ketemu lagi dengan saya Supriyono dalam acara Beacons, bicara konstruksi dari ide jadi solusi. Baik, Beacon udah masuk ke edisi 9 ya. Kali ini yang gak kalah menarik dengan edisi sebelumnya, di mana mengangkat permasalahan yang sering dialami, dan terakhir kemarin membahas terkait LRT. Beacons ada di dalam karakter yang harus dimiliki insan Adi, yaitu LAMS, di mana ada learner, adaptif, militan, dan problem solvers. Beacon dapat menjadi media belajar, berinovasi, dan media untuk problem solver. Edisi kali ini kita akan ngulik terkait tentang sosialisasi dan komunikasi yang ada di proyek. Baik, nggak perlu kita menunggu lama, kita perkenalkan dulu dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Nih, mas-mas ganteng ini. Halo. Halo, semangat pagi. Oke, ini dengan Mas siapa dulu nih? Mungkin Senior dulu sepertinya. Oh, dari senior dulu boleh. Jangan boleh. bawa senior lah. Sama kita. Ya, saya biasa dipanggil Pras kalau di Adi. Bukan Pras Teguh ya. Ini kan kita di podcast itu. Teguh Pras. Oh, Teguh. Iya. Oke. Pras saja. Oke. Sekarang posisi di mana ini? Oh, sekarang saya bertugas di Project Pusri 3B. Lokasinya di Palembang. Ya, salah satu proyek besarnya Adi lah. Sumber dana. Oke. Iya, Yang satunya ini? Ya, baik. Halo, perkenalkan saya Hartawan Chandra. Saat ini saya di project SPAM di Sesemanan di Jakarta Barat. Itu Pak. Biasanya saya di jalan ya, sekarang ke air lah. Oh, emang ngurusin apa itu di Semanan? Di SPAM Pak, pipa air minum. Pipa air minum. Baik, kita coba lihat di video yang akan ditayangkan di sini. Oke, ini ada erection steel box girder. Ini terlihat beberapa orang pada kumpul ya. Ini sebelum pelaksanaan erectionnya ya. Ini kalau orang-orang awam itu pada tabu nih, erection apa ini erection gitu ya. Erektor. Oh, kalau orangnya pasti erektor. Iya. Erektor. Ya, sebenarnya apa nih erection ini? Mungkin bisa dijelasin Mas Pras mungkin. Ya, erection itu kegiatan kita mengangkat suatu benda. Biasanya benda itu berat, ya, memerlukan teknik atau konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi harus konsentrasi, harus kita istilahnya persiapannya harus matang karena resikonya sangat tinggi. Bisa kejatuhan, bisa terjatuh, bisa kejepit. Dan
Kalau di kita sendiri kan kalau erection gini biasanya masuk resiko tinggi ya Pak ya. Jadi ini biasanya butuh concern, butuh apa ya, perencanaan yang matang untuk pada saat kita sebelum melakukan pekerjaan erection. Jadi termasuk aktivitas high risk ya Yes. di sini. Makanya di sini butuh sosialisasi dan komunikasi Betul, ya yang betul. penting di sini. Persiapannya pasti sangat panjang, Benar. sangat panjang sekali. Sebelum melakukan pekerjaan itu persiapan sangat panjang. Briefing dulu, cek dulu kesehatan tim, diukur radiusnya, alatnya di mana, itu harus disampaikan. Bener, dan ada juga beberapa proyek yang mungkin kalau termonitor langsung sama kementerian itu biasa harus present dulu Pak ke komite Ya, K2K ya. ya, ya. Kalau nggak salah Ya, namanya. K2K. Tokom K2K, biasanya gitu. ya. Jadi kita presentasi dulu, kita matengin perencanaannya, nanti metodenya seperti apa. Kalau erection sendiri kan ada banyak ya Pak Pras ya. Ada bisa pakai ini kan kalau ini kan pakai crane ya. Ada juga yang model launcher juga bisa, gantry launcher. Ini pun juga pasti alat kerennya juga harus dihitung kan. Benar Pak. Harus detail. Jadi kalau sudah bilang erection atau sudah masuk pekerjaan high risk, itu konsentrasi harus benar-benar penuh. Jumlah orangnya itu harus jelas. Posisi orangnya, operatornya berapa, riggernya berapa, ya kan, supervisornya berapa, sampai dengan helpernya berapa, itu harus tahu. Jadi kita benar-benar persiapannya benar-benar matang. Dan mereka pun harus punya pengalaman kompetensinya Yes. kan ya. Benar, dan secara administrasi kan agak lumayan panjang nih Pak. Kita lakukan pemeriksaan dulu, apalagi kan kalau misalnya kita datengin kayak tadi nih keren, itu kan pasti dibongkar tuh. Pada saat onsite kita juga harus melibatkan PJK 3 untuk pemeriksaan uji riksa alatnya. Terus kita cek juga secara CEO-nya, operatornya seperti apa. Terus habis itu pastikan dia ada rigger ya. Ya. Nah, riggernya seperti apa, seperti itu sih Pak. Biasanya. Perlu nggak sih dicek kesehatan sebelum mereka beroperasi gitu? Perlu Pak. Saya tadi sampaikan, kesehatan tim itu juga harus dipastikan. Kenapa? Karena itu tadi kita butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Karena ini high risk, resiko sangat tinggi. Cek kesehatannya. Dia sip apa? Misalkan kalau pekerjaan itu sip-sipan gitu kan. Benar-benar dipastikan. Dia pengaruh alkohol enggak? Benar. Tensi enggak? Ya kan? Ditensi enggak? Kalau misalkan tensinya tinggi, bisa jadi dia pada saat konsentrasi tinggi dia Oleng ya? oleng, Collapse. nggak stabil lagi kan? Itu harus dicek. Dan biasanya juga kita harus standby ambulans sih Pak. Jadi kan biasa pas perencanaan di awal ya Pak Pras ya, kita sampaikan juga biasanya tuh ada tim klinik yang in charge. Jadi pas saat kita sebelum melakukan TBM atau setelah, biasanya kita uji dulu pemeriksaan tensi yang standar lah ya terhadap semua pekerja, terutama yang operator karena yang dia menggerakkan alatnya ya, dia yang sangat kritis, posisi kritis kita di situ kita pastikan. Terus pekerja-pekerja juga yang apalagi yang nanti posisi di atas ya Pak Pras ya. Posisi di atas itu biasa kita pastikan secara kesehatannya, tensi terutama sih, ataupun nanti kita di TBM biasanya ditanya sih sama yang melakukan TBM tuh sehat semua seperti apa, kesehatannya seperti apa, terus shiftnya takutnya kan ada yang ngelong ya, ada yang dari pagi sampai ke malam karena Betul. rata-rata erection ini kan kita di malam hari Pak biasanya, terutama kalau di yang crossing jalan besar tuh kita biasanya harus di malam sih pekerjaannya. Apalagi kalau di bawahnya itu lalu lintas aktif ya. Bener. Nah, ini Pak Supri, menarik. Ini video, ini adalah detik-detik atau awal mau erection. Kalau kita biasanya di awal itu, kita itu sudah mengawal dari permit izin kerjanya dulu. Atau, sorry, saya ralat. Sebelum permit, tadi ada presentasi atau kick off meeting dulu. Jadi biasanya kita itu, Pak saya mau erection ini, planningnya besok misalkan, atau minggu depan gitu. Oke, silakan presentasi. Seperti apa nanti, metode kerjanya seperti apa. Nah di situ itu harus melibatkan semua dari tim konstruksi atau produksi. HSC-nya juga harus terlibat. Ya kan? Engineering-nya juga terutama. Engineering-nya terkait hitung-hitungan. Itu harus terlibat semua, presentasi. Oh ya, oke, clear. Kita pastikan lagi di izin permit, izin kerja. Izin kerja nanti kita lihat seperti tadi disampaikan Pak Chandra. Operatornya siapa? CEO-nya masih aktif enggak? Alatnya dicek juga, dilampirkan. Apa namanya, daily check alatnya juga.
alatnya sudah siap belum untuk erection. Permit itu detail sampai dilampiri yang terakhir JSA. Dan JSA itu sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya JSA itu dibuat dari tim konstruksi atau yang melakukan pekerjaan, bukan HSC. HSC itu checklist yang terakhir. Ya. Bener nggak? Mungkin menambahi terkait resiko dan penanggulangannya seperti apa. Jadi harus tim konstruksi atau tim produksi, tahapannya yang dia tahu. Nanti setelah ini yang terlibat siapa. Nah, nanti HSC yang akan mengevaluasi. Dari JSA-nya kita cek. Nah, semua administrasi sudah clear, sudah yakin, dinyatakan aman, baru tahapan ini tadi. Masih belum bisa belum langsung erection. Kita TBM dulu, tadi cek kesehatan, mana riggernya, cocok nggak ini dari permitnya, misalkan riggernya ada 16 orang, bener nggak dihitung? Oh 16 orang bener. Terus operatornya mana? Oke, setelah TBM cek kesehatan, cek alkoholnya. Tahapannya panjang, Pak. Oke. Kalau kita bicara high risk. Ya. Ini dari Bang Chandra tadi juga disebutkan ada TBM. Itu sebenarnya apa ya TBM itu? Toolbox meeting itu kan semacam kayak ini ya Pak ya, aktivitas yang kita lakukan pada saat kita sebelum melakukan pekerjaan Pak. Di biasa itu adanya langsung di lapangan, langsung di lokasi kerja itu biasa kita lakukan semacam rapat kecil. Nah ini contohnya. Contohnya TBM. Nah TBM ini kan harusnya dan seharusnya memang harus dipimpin oleh supervisor sebenarnya. Yes, supervisor penanggung jawab di lokasi tersebut. Nanti di situ dilibatin lah engineeringnya, terus kita K3-nya, terus siapapun ada yang terlibat di situ nanti disampaikan di situ. Yang paling penting sebenarnya step masa TBM itu metode kerjanya Pak Pras ya, Pak Pri. Metode kerja kita sampaikan nih, metode kerja kita seperti apa, target kita pada saat kita bekerja itu seperti apa, dan nanti kita sampaikan juga kita sebagai K3-nya potensi bahayanya seperti apa, itu biasanya harus kita sampaikan pada saat kita toolbox meeting. Oke. Ya, aku izin nambahin Pak. TBM atau toolbox meeting. Sebenarnya simpelnya itu adalah kita itu kumpul, briefing sebentar, menyiapkan apa sih yang mau kita lakukan. Jumlah manpowernya cukup nggak? Peralatannya sudah disiapkan belum? Lokasi kerjanya mana dikenalkan? Kan materialnya di mana? Apakah sudah jauh atau sudah ready di situ? Ya kan? Nah terakhir itu barulah sebenarnya tim GIC masuk. Apa resiko bahaya yang mungkin muncul? Iya. Itu adalah terakhir. Yang pertama tadi benar yang disampaikan Pak Chandra tadi, supervisor harus memimpin karena dia yang tahu agenda apa yang mau dilakukan. Pekerjaannya siapa, orangnya berapa, alatnya sudah siap belum, ya, kesehatannya baru itu. Jadi, briefingnya sebentar, nyiapin. Kamu jangan kadang gini Pak, pekerja itu taunya datang disuruh baru kerja. Nah gitu. Itu yang bikin kadang ada gap orang bisa terjadi kecelakaan karena dia nggak tahu pekerjaannya, nunggu perintah. Jangan-jangan dia itu pikirnya pekerjaannya sama dengan kemarin, padahal ternyata bukan. Bisa jadi lokasinya berbeda dengan risiko bahayanya berbeda. Betul. Ya. Makanya kita lakukan TBM briefing aja sebentar, membahas apa yang kita akan lakukan. Nah, terus terkait resiko dan penanggulangannya apa, itu selingan di belakang, Pak. Selingan. Yang penting pengenalan dulu. Bapak mau kerja ini. Benar. Kalau misalnya kita bicara metode juga kan bisa aja dalam satu pekerjaan dengan kerjaan SMA tapi metode yang berbeda. Itu juga kan fungsinya kita TBM itu juga kan kita menyampaikan, memastikan juga metode yang kita pakai apa. Jadi takutnya tadi seperti disampaikan Pak Pras Pak. Ya pekerja taunya hari ini dia kerja dengan metode ini nih dengan kerjaan yang sama. Rupanya hari besok mungkin dengan pekerjaan yang sama cuman metode yang berbeda. Ini kan seperti harus di clearkan ya Pak Pras ya, disampaikan targetnya seperti apa. Harapannya itu kalau pekerja ini kan dia taunya datang disuruh ini disuruh itu ya udah kerja gitu kan. Harapannya waktu pada saat kita TBM ini kita sama-sama refresh lah, reminder kita sampaikan mau kerjanya seperti apa, target mutunya dan target secara waktunya seperti apa gitu. Waktu ya. Nah terus waktu TBM itu juga menarik.
kapan TBM itu dilakukan? Jadi ada yang bilang pagi, kok ada yang malam juga. Nah, kalau saya mengartikannya adalah briefing sebelum melakukan pekerjaan. Misalkan pekerjaan itu bisa diselesaikan pagi sampai siang. Siang sampai sore pekerjaannya berbeda. Perlu TBM lagi nggak? Nggak apa-apa, lakukan TBM. Namanya juga briefing. Benar. Mau melakukan pekerjaan. Makanya kalau kita lihat gambar itu kan ada siang, ada malam. Mungkin kalau siang malam itu pekerjaannya mungkin harus dikerjakan beberapa hari. Tapi kan ada beberapa case, Pak, pekerjaan itu hanya bisa diselesaikan dari pagi sampai siang. Nah, nanti siang sampai sore mungkin berubah ya, Pak Chandra ya. Benar, Pak. Gak apa-apa lakukan TBM lagi. Ataupun mungkin dia kan biasa di lapangan tuh ada berbagai shift ya Pak ya. Mungkin ganti shift ya harus TBM. Mungkin ada iya, karena ada beda 3 orang shift. ya. Benar, beda orang. Terus bisa jadi dengan tim yang sama mungkin dia pindah tapi skop pekerjaannya berbeda. Itu ya kita harus TBM lagi seperti itu sih Pak. Jadi nggak yang saklek misalnya setiap pagi nih harus tapi pagi doang. Padahal seberjalannya itu ada perubahan tim atau perubahan si skop kerja kan harusnya kita tetap lakukan TBM gitu Pak. Iya. Iya. Terus peserta TBM. Pesertanya. Yang terlibat di pekerjaan itu, Pak. Loh, kalau misalkan melibatkan owner, nggak apa-apa diajak TBM. Contoh kayak di gambar ini, Pak, itu ada yang ini kebetulan saya tahu ini gambar ini. Ini proyek Pak Pras ya. Saya bilang tahu tadi. Ya, yang rompi putih ini adalah owner. Owner, Pak. Oke. Ikut terlibat TBM. Jadi siapa pesertanya TBM adalah orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu. Bukan hanya supervisor, HSC, sama pekerja. Bukan cuma kontraktor aja Pak Pras ya. Kalaupun engineering terlibat di situ bila perlu ikut nggak apa-apa. Kalau ada konsultan juga. Yes, betul. Malah sebenarnya malah lebih bagus ya Pak ya. Bagus, jadi kita komitmen bareng nih yang menjalankan memang kita nih sebagai mungkin penyedia jasa sebagai kontraktornya ya. Tapi kan yang namanya project satu kesatuan ya Pak ya. Kita melibatkan ada konsultan mau itu MK ataupun supervisi dan ownernya juga kalau perlu. Kalau memang dia mengawasi langsung ya. Harapannya memang peduli kan ya. Benar Pak. Itu kan salah satu bentuk kepedulian kan ya. Iya. Salah satu komunikasi. Misalkan kita pada saat itu TBM, tiba-tiba ada owner lewat gitu. Nggak apa-apa kita tawari, Pak ikut Pak TBM. Nggak usah lah, kalian aja. Takut-takutin aja, Pak. Pak, siapa tahu rencana Bapak yang kemarin tuh nggak bener. Tercapai loh. Iya. Oh iya. Oh, akhirnya ikut. Oke, berarti ada triknya gitu ya. Iya. Untuk ngajak mereka ikutan. Komunikasi itu sangat penting, Pak. Terus tadi juga disampaikan sama Mas Pras terkait CSA. Nah, itu apa sih sebenarnya CSA ini? CSA itu aku izin jawab ya Pak Chandra. Monggo. Saya nanyanya ke sampean. Aku takut ya nanti kalau ada kurang-kurangnya minta tolong ditambahin. Saya itu banyak kurangnya Pak. CSA itu Job Safety Analysis. Itu kepanjangannya. Oke. Sabar Pak. Oh siap. Kepanjangannya dulu baru saya jelaskan. Job Safety Analysis. Jadi menganalisa sebuah pekerjaan. Ya, berupa data. Apa bedanya dengan IBPR atau Hiradisi? Hiradisi itu kita gampang-gampang aja Pak. Hiradisi itu ada hitung-hitungannya, ada angkanya. Kalau JSA itu nggak ada angkanya. Hanya melakukan pekerjaan apa, risiko bahayanya apa, bagaimana ngatasinya. Bahayanya udah kita tahu nih. Bahayanya udah kita deteksi nih. Jadi bagaimana? Ada pekerjaannya apa dulu nih? Kira-kira bahayanya apa gitu. Terus kamu rencana mau menanggulanginya seperti apa gitu ya? Betul. Tapi biasanya kalau JSA itu kan memang turunan dari IBPRP ya Pak betul, ya? Betul. Jadi IBPRP mungkin secara kompleksnya, terus kalau JSA itu udah kita pisahin per pekerjaan gitu Pak. Tapi kalau bicara JSA mungkin ini ya Pak ya, bukan melengkapi menambahin ya. Maksudnya mungkin melebarkan atau mengeneral atau meluaskan lagi. Kalau sekarang kan kita taunya CSA ya Pak, Construction Safety Analysis. Kalau kita bicara Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, itu kan kalau dulu namanya JSA, sekarang kan CSA. Kalau JSA itu cuma terhadap orang ya Pak, yang kita kendalikan atau yang kita cek potensi bahayanya. Kalau kita CSA ini kita sudah secara lebih meluas Pak. Jadi bukan terhadap si orangnya saja, tapi terhadap barang, material, terhadap lingkungan juga ya Pak Pras ya. Jadi secara ini semua juga
secara aspek itu juga lebih detail Pak kalau sekarang, kalau yang ketentuan berdasar Permen PUPR itu Pak. Gitu. Oke. Mungkin ada tampilan selanjutnya. Ini ada ngumpul-ngumpul di ruang rapat ini. Safety induction ini gimana safety nih induction. ceritanya? Safety induction itu sebenarnya kita yang nggak usah yang berat-berat lah, yang ringan-ringan aja. Istilahnya ibarat kita itu bertamu atau Pak Supri bertamu ke rumah saya nih, ya kan? Pak Supri tahu nggak dapur saya di mana, kamar mandi saya di mana? Nah ini pengenalan awal Pak. Pak Supri, ini rumah saya. Kamar mandi saya ada satu di dalam, airnya di luar, misalkan kayak gitu. Saya kenalkan dulu Pak. Pak, saya punya satu dapur, kompornya di sini, bukan kompor listrik Pak, tapi kompor ini misalkan. Terus ventilasi saya nggak ada Pak, adanya cuma pintu di dapur itu satu. Kalau nanti nyalakan kompor, misalkan nanti sudah mulai familiar di rumah saya, ya kan? Kalau mau nyalakan kompor, minta tolong pintunya dibuka dulu. Agar kalau ada kebocoran gas Pak, ventilasi saya itu nggak ada. Khawatirnya nanti Bapak main nyalain kompor, nggak ada sirkulasi udara, jadi gosong nanti Pak. ada risiko bahayanya. Ada risiko bahaya di situ. Jadi karena ibaratnya kayak confined space ya, karena nggak ada ventilasi. Intinya adalah pengenalan awal Pak. Jadi pekerja mau tamu, mau bertamu ke tempat kita, kita anggap mereka itu tidak tahu. Kita yang tahu wilayahnya seperti apa, kondisinya seperti apa, ya kan, resiko bahayanya seperti apa. Mereka nggak ada yang tahu Pak. Kita kenalkan. Pak, Bapak datang ke sini kerjanya apa? Oh, saya kerja di ketinggian Pak. Nah, kerja di ketinggian, kita tahu. Oke Pak, resiko bahayanya di lokasi kerja kita atau di proyek kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bapak datang ke sini, tadi saya tanya, katanya bekerja di ketinggian. Saya tambahin nanti setelah induction training bekerja di ketinggian. Terus benar. Jadi benar ada tahapannya Pak. Safety. Mungkin menambahkan Pak, udah hilang nih grogi saya ya. Iya. Ditambahin Pak Pras. Karena ada dapur tadi ya. Jadi sebenarnya kalau safety induction tadi disampaikan Pak Pras ya, memang pengenalan Pak potensi bahaya resiko di project biasa disampaikan oleh tim K3 ya Pak ya, di lapangan. Jadi safety induction ini biasa kita bagi dua lah, satu terhadap pekerja yang akan bekerja atau terhadap tamu Pak. Jadi mungkin ini beda ya, secara pengenalan secara detailnya mungkin beda kalau kita terhadap pekerja seperti apa. Kalau terhadap pekerja kan kita sampaikan nih komitmen kita, pasti kan kita punya sasaran K3L project ya Pak ya. Itu biasa kita sampaikan di situ. Terus kita sampaikan do and don'ts-nya di project kita seperti apa. Kalau kita terhadap tamu ya kita sampaikan tadi seperti Pak Pras ya, kalau datang ke rumah kita sampaikan toilet di sini Pak Bu, habis itu potensi bahayanya seperti apa. Paling itu sih Pak. Kalau kepada staff sendiri yang ada di proyek gimana? Sama Pak, itu lebih detail sih Pak. Kalau misalnya terhadap staff terutama ya kita sampaikan awal, apalagi di awal itu kan biasa kita udah buat RKK ya Pak ya. Jadi itu RKK apa itu RKK? Rencana Keselamatan Konstruksi Pak. Jadi itu salah satu dokumen SMKK ya. Jadi itu di situ kan sudah ada, biasa kita lampirin juga sasaran dan kebijakan K3L Pak. K3L atau mutu lah biasa di situ kita sampaikan. Nah di situ tuh kita sampaikan komitmen kita, sasaran kita terhadap kebijakan K3L, sasaran dan sasaran K3L kita seperti apa, itu kita sampaikan terutama pada staff ya Pak ya, karena staff ini kan akan terlibat dari awal sampai akhir, dan itu harusnya mereka yang harus sama-sama komitmen Pak. Biasanya di safety morning talk ataupun ini biasanya kita ada tanda tangan bersama tuh Pak, kebijakan dan komitmen. Jadi bersama. Siapapun yang terlibat di satu project itu ya kita wajib kita tanda tangan integritas bareng, seperti itu sih Pak. Terus tamu-tamu ini nanti atau enggak pekerja yang sudah menerima safety induction ini ada buktinya enggak kalau mereka sudah di induction oleh proyek? Ya, sebenarnya gini Pak Supri, mau tanda atau tidak, sebenarnya kan poinnya itu adalah safety induction-nya dulu ini, ya kan. Sebenarnya kalau mau ditandain boleh, mungkin itu tambahan bahwa kita memastikan bahwa orang itu masuk pertama itu sudah kita kasih tahu dulu, kerjanya apa, resiko bahayanya apa, gitu. Boleh kita tandain boleh,
Tapi pada poin safety induction itu adalah pengenalan awal. Tadi pertanyaannya, kalau staff bagaimana? Ya tadi kembali lagi Pak, siapapun itu, kita anggap mereka tidak ada yang tahu. Baru. Misalkan Bapak ini bos saya, ke rumah saya nggak kasih penjelasan. Bapak nyelonong aja, rencana mau ke kamar mandi, ke dapur. Takutnya itu, ke kamar ya Pak, ke kamar tidur takutnya. Jadi siapapun Pak, mau staff, mau tamu, mau direksi, wajib kita lakukan pengenalan K3 awal. Kan takutnya kan staff apalagi driver gitu, belum Ya. dikasih safety induction, belum Apalagi lagi driver. OB gitu. Yang tadi nyalain kompor, Betul Pak. Iya. dia belum dikasih tahu bahayanya, tiba-tiba Ya, kalau saya bicara wajib posisi gitu Pak ya, posisi OB, posisi driver, ya sebenarnya lebih enaknya memahaminya adalah siapapun dia masuk Tanpa pertama terkecuali ya, Pak? tanpa kecuali. Mau Pemahamannya jabatannya harus apa? gitu. Siapapun dia masuk pertama harus dikasih pengenalan awal terkait K3. Biasa kalau pekerja mungkin Pak menambahkan kalau di pekerja di project kami ya, kami kasih stiker sih Pak di helmnya. Ya. Kami kasih stiker sudah di induction, tanggal berapa sama yang melakukan induction itu siapa. Untuk menandakan sih sebenarnya Pak, untuk mengkontrol juga karena kan yang namanya kita kerja ya, apalagi kita ada stakeholder lah, misalnya subkon ataupun mandor kita kan biasanya ada tuh colongan 1 2 tiba-tiba orangnya diganti. Nah, itu untuk kontrol kita juga sih Pak. Oh, jadi ternyata ini ada orang baru nih, helmnya masih belum ada stikernya, mungkin gitu ya Pak Pras ya. tapi kalau misalnya orang itu pekerjanya itu menggantikan, itu gimana? Dia bisa aja dia pakai helm yang udah di stikerin tadi. Untuk mengatasinya gimana? Nanti kan kita cross check ya Pak ya. Pada saat kita TBM itu kan nanti kita ada absen Pak. Nanti kan bisa kita cross check juga. Nah kalau namanya kan biasa kita udah ada database nih biasanya kan setiap mandor A, B, C atau subkon A, B, C itu kan ada nama pekerjanya tuh. Nanti kan bisa ketahuan juga Pak. Oh ini namanya baru nih. Biasa kan kita ada admin nih. Admin tuh biasa kan ngecek. Kalau kita sendiri kan kita juga ada admin manpower ya Pak ya. Ya. Dan admin manpower juga sebenarnya kalau dari tools itu kan juga bisa kelihatan sebenarnya. Ya, itu sistem sih Pak Supri, sistem untuk mendukung proses safety induction itu bisa berjalan. Tapi kita intinya harus tahu poinnya dulu. Oh, kenapa sih dilakukan safety induction gitu. Jadi kalau misalkan ada orang gantiin, jadi kan ada tahapan yang dilewati kan. Dia nggak mau induction kan. Nah, itu berarti pesennya belum nyampe. Iya benar. Oke, lanjutnya mungkin. Nah ini, dari tadi kita ngomongin safety K3L gitu. Ini mutunya jadi cemburu nih. Quality induction. Gimana nih? Bisa dijelasin nih quality induction itu apa itu? Sebenarnya sama sih Pak seperti safety induction ya, pengenalan. Mungkin kalau safety induction ini terhadap safety ya terhadap K3-nya ataupun K3L-nya Pak. Kalau misalnya quality induction-nya terhadap si mutunya Pak. Tadi saya sampaikan juga sempat saya singgung, pasti kan di project ini punya sasaran dan kebijakan mutu Pak. Biasa pada saat induction safety quality induction ini biasa kita sampaikan nih sasaran mutu kita seperti apa, kalau kita setiap project itu kan kita punya spek tag ya Pak ya. Jadi kita sampaikan nih, mungkin tidak secara terperinci Pak, karena kan ya pasti akan panjang dan kita juga harus menyesuaikan ya dengan siapa kita induction. Kalau kita kasih bahasa tinggi tapi terlalu spek tapi terhadap pekerja ya takutnya mereka juga tidak langsung meresap gitu loh Pak. Jadi kayak mungkin kita menyampaikan, mungkin kita lebih sederhanakan. Yang penting yang mereka paham nih maksud tadi target mutu kita seperti apa. Tapi kalau di form induction itu biasa kita ada beberapa ya, ada nanti di yang lakukan quality induction ini dari tim quality Pak. Jadi nanti kalau di kami itu di form quality induction itu kasih ada beberapa poin Pak. Jadi misalnya sudah disampaikan sasaran mutu, habis itu sudah disampaikan kebijakan mutu, habis itu sudah disampaikan spesifikasi gitu Pak. Tapi menyesuaikan dengan skupnya pekerjaan masing-masing, seperti itu sih Pak. Ya. Mungkin dari Pak Pras ada tambahan Pak? Ya. Nah, sebenarnya gini, saya sih itu kembali lagi ya, yang ringan-ringan aja, realistis aja. Quality induction itu mengenalkan dulu di awal. Misalkan pekerja datang, Pak saya di sini itu ada target loh quality atau mutunya. Targetnya seperti ini, dikenalkan dulu Pak. Mungkin pekerja, contoh kayak di gambar ini,
tukang keramik banyak, Pak. Cuman kan yang sesuai dengan target atau sesuai keinginan kita kan belum tentu semua sama. Mungkin dari tekniknya, mungkin dari hasilnya, ya kan? Atau mungkin dari metodenya sama nggak sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi di awal itu sama kayak safety induction, ini quality induction gitu. Sama pengenalan awal, bagaimana target kita, target mutu kita itu seperti apa dikasih tahu dulu ke pekerja. Apakah itu cukup? Ya nggak cukup. Ya nanti sambil dikawal. Yang jelas kita sampaikan di awal target mutu kita seperti ini, Pak. Bapak harus mencapai ini. Nanti dievaluasi. Jangan-jangan orang ini yang kita datangkan salah. Bisa jadi seperti itu, Pak. Nggak sesuai target mutu kita kan. Nah itu fungsinya evaluasi. Mungkin bisa diganti atau mungkin ditrainingkan. Ya kan? Terutama yang butuh-butuh skill ya Pak ya. Kayak misalnya nih masang keramik, rupanya kita datangnya tukang ledeng ya. Jadi, cuman kan memenuhi target mutu kita kan pasti tidak tercapai. Seperti itu sih Pak. Iya. Jadi alat-alat pun juga harus disampaikan ya yang harus mereka pakai kan gitu. Benar. Apalagi yang pekerjaan yang butuh skill dan tenaga terampil mungkin ya Pak, itu pasti pas pada saat kita safety induction atau quality induction kita pastikan dulu nih misalnya bekerja untuk pekerjaan apa gitu kan, kita tanya kompetensi dari pekerjanya, apakah pengalamannya seperti apa gitu Pak. Kalau memang belum berpengalaman ya kita minta untuk di training dulu. Tadi disampaikan oleh Pak Pras, kita terserah mau scoop di kita ataupun dari mandorannya ya Pak ya, atau dari subnya itu harus memenuhin lah, namanya kita kan project pasti punya target mutu Pak. Ya harapannya kayak tadi ya, pekerjaan ini kalau kita lihat ya, kita kan masang keramik ya Pak ya. Kalau misalnya masang doang ya mungkin semua pun bisa ya Pak ya. Tapi terhadap targetnya, kerataannya, terhadap si nutnya itu kan juga nggak semua punya skill itu Pak. Gitu sih, Pak. Nah pengalaman di project kami Pak Supri itu ada training quality. Contohnya training terkait penggunaan vibrator beton. Itu orang kirain khusus, vibrator Pak. lain. Beton ya? Iya beton. Beton. Ya. Pengecoran maksudnya ya. Pengecoran. Itu orang khusus Pak. Orang khusus di pengalaman di proyek kami itu ditempel stiker, terus rompinya juga dibedain. Jadi harus ikut training dulu. Dan kalau sudah ikut training, yang apa namanya? Jadi kan ya. Ya itu tadi Pak. Vibrator itu tuh orang khusus. Benar. Ya orang itu nggak boleh digantikan. Karena mungkin kalau nggak di training Pak, ya namanya vibrator ya orang mungkin ya cuman masukin doang nih. Ya. Tapi kan harusnya kan ada syarat di ketebalan berapa sih Pak terhadap si ketebalan coreng yang mau kita kerjakan ini. Kan ada ketentuannya Pak. Takutnya dia terlalu berapa durasinya juga kan itu harus di training juga ya Pak Pras ya. Takutnya malah nanti saya jadi segregasi tuh. Betulnya malah nanti airnya pada naik semua ke atas kan, takutnya itu Pak. Itu sebenarnya fungsi kita di quality induction ya Pak Pras ya. Betul. Terus yang menyampaikan siapa ini? Kalau quality induction itu yang pasti kalau di project ya itu biasa kalau kami barengin Pak. Jadi setiap ada pekerja itu nanti dari KSM manajernya mungkin menyampaikan secara general Pak. Tapi nanti menyampaikan si safety-nya itu dari tim HC-nya dan dari untuk quality induction itu dari tim quality-nya Pak. Seperti itu Pak. Supervisor biasa kita libatin tapi nanti akan kita cross check-nya mungkin pas saat TBM Pak. Dan pada saat pembuatan mock up, nah itu perannya supervisor yang sangat dibutuhkan. Ya, mock upnya seperti ini loh supervisor. Nah supervisor nanti yang harus mengawal pekerjaannya itu, pekerjaannya sesuai dengan mock up itu. Jadi semacam contoh ya. Yes. Itu. Jadi ini lo target kualitinya. Target sudah disampaikan, training sudah disampaikan, mock up sudah ada, apalagi kan ini gitu lo, Pak. kipasnya ini lo ini. Gitu, ya. Keluar kualitinya. Jadi ketahuan deh. Oke, selanjutnya ini kan tadi bilangnya familiar dengan tempat ini nih, gambar ini. Ya ini safety morning talk. Ada yang bilang general safety talk, ada yang bilang safety talk, yes apapun itulah, apapun itu. Ini sebenarnya kegiatan kumpul-kumpul Pak. Semua pekerja, semua pengawas, semua staf dikumpulkan jadi satu tempat. Pakai sound horeg nggak?
Itu selingan. Oh, selingan. Itu hiburan Pak di terakhir biasanya. Iya, yang ada gerak-gerakan ini senam-senam. Ya, ini adalah suatu kegiatan yang wajib seluruh pekerja yang terlibat di suatu proyek itu melakukan kegiatan ini. Namanya, ya kalau nama macam-macam ya Pak. Ada safety morning talk, ada safety talk, ada general safety talk, semacam-macam lah. Tapi sebenarnya kegiatannya sama, poinnya sama. Tapi yang pasti di pagi ya Pak, karena ada morningnya ya. Ya, pagi. Nanti makanya ini kan kita bicara komunikasi sama sosialisasi ya. Iya. Banyak banget media terkait GISE khususnya yang di safety ya Pak ya. Media untuk menyampaikan itu tadi, untuk media komunikasi dan sosialisasi. Salah satunya ini General Safety Talk. Nah, General Safety Talk ini sebenarnya tidak mendetail Pak. Tidak mendetail pekerjaan. Ini informasi atau sosialisasi secara general. Mungkin aturan proyek, evaluasi secara keseluruhan. Terus apa mungkin disampaikan evaluasi ada pelanggaran, nanti jangan sampai ada pelanggaran lagi seperti apa. Terus mengingatkan kembali. Nah, kalau pengalaman proyek kami sampai pernah kita itu Pak mendatangkan pihak keluarga dari salah satu pekerja untuk kegiatan safety talk ini. Meskipun itu keluarganya jauh dari Jawa gitu. Ya enggak Pak. Oh enggak. Sekitar ya Pak ya. Yang deket-deket aja. Karena sasarannya bukan itu Pak. Sasarannya pesennya kan tersampaikan. Kayak listen learn gitu ya Pak. Iya Pak. Yaitu? Jadi sengaja kita datangkan ya kan untuk menyampaikan, menunjukkan bahwa Pak di proyek ini atau di pekerjaan ini itu resiko bahayanya sangat beragam dan tinggi. Resiko kecelakaannya sangat tinggi. Bisa aja terjadi gitu. Nah, Bapak hati-hati ya. Ini loh Pak, ada yang nunggu di rumah. Dikasih alat Istri peraganya Bapak, langsung. Ini anak Bapak lagi gendong anak gitu kan. Gitu Pak. Pernah juga disampaikan, Pak tolong semuanya pejamkan mata. Terus coba diingat kapan terakhir ketemu keluarga atau orang yang disayangi. Bayangkan ISQ kita nih keluarga. ISQ. Jadi itu secara general kita sampaikan. Ya kembali lagi Pak, komunikasi, pesan kita apa nyampe ke orang-orang ini. Mungkin gini Pak, menambahkan kalau safety morning talk ini kan tadi disampaikan oleh Pak Pras ya Pak ya. Itu memang satu kegiatan untuk penyampaian pesan keselamatan mungkin Pak ya. Jadi biasanya kalau yang membedakan kalau kita toolbox meeting itu kan langsung di lokasi kerja. Tapi kalau safety morning ataupun general morning talk ini biasanya kita lakukan kita pilih satu tempat. Kita kumpulin semua dari semua yang terlibat di proyek. Biasanya juga undangannya secara resmi Pak. Biasa dari kita, dari kontraktor biasa menyampaikan undangannya kepada owner, kepada konsultan, kepada semua subkon yang terlibat. Jadi semua yang terlibat di proyek itu, dan biasanya dalam bentuk baris ya Pak ya, baris rapi seperti kita upacara. Di situ tuh biasanya kalau kita bicara komitmen, dia biasanya kalau safety morning ini dipimpin oleh project manager biasanya ataupun yang tertinggi di project. Jadi untuk membuktikan kalau memang komitmen K3L ini memang dari puncaknya ya Pak ya, puncak tertinggi dari projectnya. Di situ disampaikan. Tapi kalau misalnya di project kami mungkin Pak, kalau safety morning ini untuk penyampaian pesan keselamatan ini kami putar Pak. Jadi nggak cuman project manager digilir benar. Jadi yang ngomong yang menyampaikan pesan keselamatan ini nggak cuman dari GISE, dari tim produksi kami libatin, engineering kami libatin, keuangan pun nanti juga akan kami libatin. Jadi harapannya semua peran ataupun semua divisi yang terlibat di dalam satu project ini menyampaikan. Dengan dia menyampaikan, otomatis kan dia akan lebih mengena ya Pak ya. Dan harapannya itu sih Pak. Jadi memang semua lini itu memang kita libatin untuk menyampaikan pesan keselamatan seperti itu Pak. Itu apa nggak bahaya keuangan dilibatin untuk jadi pembicara? Itu rata-rata paling juga nanyain kapan cair gitu. Nah makanya itu Pak kita libatin. Ya, ini pengalaman di proyek kami Pak. Tim keuangan itu menyampaikan, ternyata Pak, tim keuangan itu
punya kontribusi besar juga terkait safety. Pasti. Pasti, Pak. Dia menyampaikan, Pak, kalau Bapak celaka, biaya berapa yang harus kita keluarkan? Oke. Kayak gitu Pak, disampaikan. Nah, kembali lagi Pak, kalau kita mau menyampaikan pesan, tadi ada safety induction, ada TBM, kan ada banyak ya Pak ya, ada kegiatan banyak, ada safety talk. Kenapa banyak sekali kegiatan atau media komunikasi? Ya itu tadi Pak, sasarannya pesan kita itu nyampe gitu. Bayangkan Pak, kalau seperti yang dicontoh ini ribuan orang loh Pak. Ribuan orang. Ya itu ya ada 10.000 kayaknya. Ya kurang Pak, 100. Oh. 10.100. Ya kan, dengan banyaknya orang, kepala yang berbeda-beda, ya kan, sikap perilaku yang berbeda-beda, kan kita udah tahu lah ya, faktor penyumbang kecelakaan terbesar itu adalah faktor manusianya sendiri. Bagaimana kita menyampaikan pesan itu nyampe ke orang-orang satu persatu gitu, Pak. Itu. Jadi safety talk itu juga membantu kita satu penyampaian semuanya sama. Mungkin kalau TBM kan ada supervisor dan macam-macam. Penyampaiannya mungkin ada yang nyampe, ada yang enggak, mungkin kan gitu. Orang per orang. Nah, kalau di ini semua, Pak, Bapak harus safety. Nah, semua dengar. Penyampaiannya sama. Dan harapannya juga kalau misalnya udah biasanya kan kalau pimpinan puncak tertinggi yang sudah teriak Pak, udah komit, harusnya harapannya ya semua juga jadi lebih peduli ya Pak. Ya Pak ya. Iya. Ya intinya kan supaya pekerja itu kan lebih sadar, aware terhadap risiko bahayanya. Semuanya Pak, semua level, semua bagian, semua unit kerja harus aware. Karena itu tadi K3 itu kan bukan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab dari tim K3 sebenarnya. K3 ya diri kita, balik ke diri kita masing-masing ya Pak ya. Tugas tim K3 di lapangan kan cuma untuk mengawasi, menyampaikan, memastikan yang tadi dari tahapan tadi ya, mulai dari safety induction itu kan tools kita ya Pak. Itu caranya kita, step-step kita untuk PDCA-nya kita lah, untuk supaya itu nyampai ke semua pekerja gitu sih Pak. Gini, misalkan contoh Pak Supri satu lokasi kerjaan sama saya, ya kan, kita sama-sama bekerja di ketinggian, ya kan, saya nggak pakai APD dengan lengkap atau full body harness, ya kan, saya jatuh, Bapak lihat saya nggak pakai body harness, tapi Bapak nggak mengingatkan saya jatuh, meninggal, kalau Bapak saya salahkan mau nggak Pak? Kan nggak bisa, kan udah mati. Maksud saya, ya maksudnya Bapak disalahkan mau nggak? Kalau Bapak itu membunuh saya, dia kan nggak bisa dong. Ya nggak bisa. mau lah. Bapak lihat, saya nggak pakai body harness. Jadi budayanya harus sampai situ Pak. Pesannya harus sampai situ. Jadi saya juga harus mengingatkan gitu. Betul, itu Pak. Jadi. Tapi kalau udah jatuh teriak, gitu kan? Ya Bapak terlambat. Harusnya Bapak pas lihat itu. Pas lihat saya nggak pakai kelengkapan atau enggak safety, Bapak, itulah fungsinya SWA. Yes, benar. Jadi meskipun sudah pakai body harness pun juga kalau nggak dicantolin ya percuma juga kan. Betul hanya Pak. Sebagai aksesoris. Ya benar Pak, biasa itu juga tadi agak disinggung sama Pak Pras. Jadi kalau kita kan secara prosedur ADI kan kita punya SWA ya Pak ya, Staff Working Authority, itu juga kita sampaikan Pak, kita sosialisasikan lah ke semua pekerja. Jadi harapannya itu tadi kita saling peduli Pak. Jadi misalnya tadi disampaikan case yang tadi Pak, kita melihat teman kita tidak mungkin unsafe condition ataupun unsafe act, itu kita bisa negur. Pertama kita tegur, kita sampaikan. Tapi kalau tidak ya kita, siapapun yang terlibat di satu proyek itu punya hak dan kewajiban untuk SWA ya Pak Pras ya. Betul. Pekerja pun boleh ya. Pekerja Temannya boleh, tadi boleh Pak. Boleh Pak. Ya. Boleh. Dan itu harus kita lindungi Pak. Walaupun misalkan nih di stop pekerjaan, kita kan harus investigasi. Bener nggak sih? Bener. Itu sesuai atau tidak sesuai gitu kan? Oh ternyata sesuai. Kita nggak boleh menyalahkan yang sesuai itu. Benar. Kan dimitigasi dulu ya Pak ya. Nggak cuman asal SWA nih. Oh ini ternyata tidak safety. Ya itu kan jadinya jadi subjektif ya Pak ya. Maksudnya dipastikan dulu, dimitigasi apa sih penyebabnya, gimana sih seharusnya gitu sih Pak. Jadi memang karena kan ya tadi kita memerintahkan pekerjaan itu kan balik lagi produksi ya Pak ya. Takutnya nanti pada banyak kan kejadian seperti ini mungkin di proyek-proyek yang crash program Pak. Mungkin yang sudah
sudah ngebut terhadap progres yang sudah ngejar. Nah itu fungsinya sebenarnya pada saat kejadian case seperti itu biasanya kita wanti-wanti di awal ya Pak ya. Betul. Kita semua bisa SWA tapi memang harus sesuai, jangan asal kita berhentikan tapi tidak berdasar. Dan harus ada solusi. Benar. Oke, gambar selanjutnya mungkin. Nah, ini ada rapat ini, safety meeting, MRM. Apa itu safety meeting? MRM. Jangan bilang ini kepanjangannya. Sebenarnya sama seperti rapat pada umumnya ya Pak ya. Tujuannya kita mengevaluasi lah. Kita evaluasi bareng, kita evaluasi bersama. Jadi selain safety meeting ini biasanya melibatkan semua pihak ya Pak ya, terutama dari tim K3. Tim K3 kan kita banyak lapis Pak. Mulai dari mungkin kontraktor, nanti subkon juga pasti ada tim K3-nya juga. Terus dari konsultan pengawas ataupun konsultan MK-nya dan ada owner, itu biasanya kita lakukan semacam evaluasi rapat bersama terkait K3, terkait safety. Itu biasanya di review bareng Pak. Itu kalau periodiknya ya bisa diselesaikan, bisa per minggu, bisa per bulan, tapi maksimal ya per bulan, sebulan sekali lah Pak. Nanti selain itu juga ada rapat P2K3 ya Pak Pras ya. Rapat P2K3 mungkin kan lebih general. Biasa setiap kita di project kan kita ada struktur P2K3. Jadi yang melibatkan memang dari project manager ya Pak ya. Itu memang sebagai ketuanya, mungkin dari KS manager biasanya sekretarisnya, itu untuk membahas itu sih Pak. Untuk membahas masalah review terhadap penerapan mungkin K3 di lapangan seperti apa. Mungkin kita butuh dukungan dari semua pihak, mungkin kita sampaikan di situ. Seperti itu sih Pak. Ya, saya nambahi Pak. Mau safety meeting, ya kan? Mau MRM, mau P2K3, benar kan? Kembali lagi Pak, ini adalah media komunikasi. Media komunikasi. Kalau saya memahami meeting itu adalah apa evaluasi minggu ini dan apa planning kita minggu depan. Itu aja Pak, terkait mau concernnya apa nih? Concernnya K3 atau concernnya safety. Ya udah kita bahas. Dalam satu minggu ini tuh apa temuan vendingnya HSC atau safety. Terus bagaimana statusnya? Berulang kali. Oke. Terus planning kita ke depan apa dalam satu minggu ke depan? Oh Pak, ini vending ini berulang. Kenapa? Karena ini misalkan ada flashbacknya tabung misalkan. Ini harus pesen dulu ini. Nah disitulah kita bahas. Terus yang sering adalah housekeeping. 5R ya Pak ya. 5R. Ini pasti ribut rampung. Resera rampung. 5R. 5R. Nah, ada istilah lagi HSC ini tukang bersih-bersih. Siapa yang ngotorin, siapa yang bersihin kan gitu. Siapa yang ngotorin, siapa yang bersihin. Tapi selalu, makanya Pak saya bilang HSC itu sebenarnya dewa Pak. Serius Pak. Listrik nggak ada, cari HSC. Ya kan? Kotor cari HSC ya Pak. Ah itu apalagi. Air minum habis, cari HSC. Makan belum datang, cari HSC. Sampai dengan gaji telat, tanya HSC. HSC itu wah luar biasa Pak. Jadi coba cek itu status temen itu. Ya. HSC itu memang dituntut harus kalau saya sih serba tahu. Mungkin sebelum serba tahu adalah pinter komunikasi Pak. HSC itu harus pinter komunikasi. Tahu atau tidak, yang penting komunikasi, dia menyampaikan dengan enak. Ya insya Allah pekerja itu bisa bisa menerima. Ya. Walaupun sering sebenarnya yang helm merah, teman-teman helm merah itu dibilang kerja apa, cuma toleh. Tapi sangat mulia. Iya. Benar Pak. Oke, selanjutnya promosi K3. Wah, K3 perlu dipromosiin ya. Harus ada marketing ya Pak. Makanya tadi kayak dikatakan Pak Pras, orang K3 harus pandai ngomong ya Pak ya. Harus pandai jualan. Iya. Jadi kalau pemahaman saya tujuannya itu Pak, pesennya nyampe. Itu Pak, medianya banyak. Iya. Orang itu kadang itu kalau suruh baca nggak mau, maunya lihat gambar. Oh suruh baca nggak mau, lihat gambar nggak ngerti, ya diomongin. Kan gitu Pak, medianya banyak.
Jadi K3 itu harus dipromosikan. Caranya banyak Pak, bisa kita pakai poster. Poster tuh kan juga bisa kita modifikasi, bisa kita inovasikan Pak, nggak cuma tulisan doang. Orang kan biasa tadi, kita kan ya, kita memang visual ya Pak ya, sangat visual. Kalau manusia itu kan sangat visual ya. Kita mungkin tampilan posternya mungkin kita kasih menarik, mungkin kita kasih slogan-slogan mungkin yang menarik ya. Yang penting pesan dari kita tuh tersampaikan, seperti itu Pak. Mungkin kalau kita lihat di foto ini kan promosi banyak nih Pak. Ada mungkin kalau di yang kiri atas nih kayak ini apa ya, apa namanya, reward punishment. Nah, reward punishment itu biasa pas saat kita general safety morning tuh biasanya kita adakan reward punishment. Mungkin dari pekerja mungkin yang terpatuh mungkin Pak Pras ya. Nanti kita kasih rewardnya ya balik lagi kebijakan dari proyeknya, seperti itu Pak. Dan ada training. Ini menarik Pak. Siapapun pasti akan senang nih diikutkan atau dilibatkan untuk pelatihan ini. Ini kayak tadi, ini ada TMP3K, ini juga ada pelatihan ini mungkin yang ini ya Pak ya, apa namanya, scaffolding ya, kalau ini yang kiri bawah ini. Ketinggian Pak. Oh ketinggian kan, scaffolding. Dan ada juga kebakaran dan banyak sebenarnya Pak media-media ataupun tools yang bisa kita pakai untuk kita promosikan K3 di project. Kayak ini bisa dijelasin ini kayaknya familiar juga nih. Ada nggak orangnya di sini? Nggak ada gitu. Oh itu helm merah ya. Tadi saya bilang sumringah Pak. Sumringah senyum. Ya, ini juga itu Pak, media untuk kita komunikasi. Media komunikasi. Ya istilahnya, ayo Pak, sisakan waktu sebentar atau terjadwal, ya kan? Terjadwal itu ya harinya, jamnya mungkin kita atur gitu kan. Tapi adalah salah satu media untuk kita komunikasi, melihat real di lapangan. Apa di situ? Apa harus safety? Enggak juga. Safety bisa. Terus metode kerja bisa, ya kan? Penempatan material juga bisa. Apa yang harus kita improve? Apa real kita? Jadi istilahnya gini Pak, tim GHSE itu memediasi teman-teman unit kerja lain atau disiplin lain itu, yuk kita lihat pekerjaan kita di lapangan. Sudah sesuai enggak sih? Teman-teman semua boleh komen kalau tidak sesuai. Seperti itu Pak. Jadi media walkthrough atau apa namanya patrol gitu tuh, yaitu media. Ayo kita lihat real di lapangan, kondisi di lapangan itu seperti apa. Kalau ada masukan silakan, ya teradministrasi lah ya, tercatat, terdokumentasi, seperti itu. Jadi ya ini media lagi, media sosialisasi dan komunikasi. Biasanya memang kalau manajemen walkthrough ini kalau langsung di manajemen puncak tertinggi biasanya langsung turun Pak. Bisa jadi di level project ataupun level corporate. Kalau manajemen puncak dari corporate itu siapa aja biasanya? Biasanya kita kan direksi Pak. Biasanya kan kalau kita kan direksi keliling juga nih ke project. Bisa jadi bulan ini target rencana ke project Pak Pras, mungkin bulan depan ke saya. Selain dari direksi juga ada komisaris. Komisaris kita juga biasanya ada turun ke lapangan ya Pak ya. Dari komisaris turun kan biasa juga dinampingin oleh mungkin GM operasi, mungkin dari VP ataupun manajer biro itu biasa turun ke lapangan Pak. Dan itu sebenarnya dari kita tim project sih senang ya Pak Pras ya. Kalau disamperin ataupun disawanin oleh dari manajemen corporate itu ya senang Pak. Ya satu, ada kepedulian Pak, dan yang kedua mungkin ada mungkin permasalahan-permasalahan yang nggak bisa putus di level project ya Pak Pras ya. Mungkin kita butuh dukungan dari corporate itu mungkin manajemen itu mungkin disampaikan seperti itu Pak. Ya, oke. Ada lagi? Lagi dong. Habis loh Mas. Baik, bisa saya simpulkan ya, kalau Adikarya itu komit terhadap penerapan sistem manajemen terintegrasi ini. Di klausul 7.4, Adi telah menentukan komunikasi baik internal maupun eksternal yang relevan dengan sistem manajemen. Ada banyak metode sosialisasi dan komunikasi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan. Sosialisasi dan komunikasi menjadi key point kesuksesan proyek. Adi baru saja launching 11 Quality Golden Rules. Jika Sobat Adi ingin tahu lebih dalam apa saja 11 Quality Golden Rules tadi, Sobat Adi bisa scan QR yang ada nanti ada di layar, atau klik tautan yang ada di deskripsi.
Oke, Sobat Adi, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ingat, share juga ke kerabat, orang terdekat, bisa lewat macam-macam, WhatsApp, Instagram, X, atau terserah kalian ya. TikTok mungkin. Bisa juga itu, atau Facebook mungkin yang zaman dulu itu. Atau thread sekarang. Friendster zaman saya. Aduh, tua sekali Anda. Dan jangan lupa nonton episode sebelumnya ya Sobat Beacons. Jika ada usulan tema yang mau dibahas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Supri undur diri, sampai ketemu di podcast Beacons selanjutnya. Beacons, dari ide jadi solusi.